Dah, yuk lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara sharing session One Sky 45. Selama acara ini berlangsung, akan dipandu langsung oleh saya sendiri, Vivi, dari anggota One Sky 45. Kali session sangat menarik, dan teman-teman mungkin juga sudah ada yang sering mendengar dan sudah pernah mengaplikasikannya. Dan tema kali ini itu kita membahas mengenai pembuatan WebGIS dasar oleh Om Andi Lukman. Sebelum sharing session dimulai, saya persilakan kepada Om Ryu untuk memperkenalkan sejarah One Sky itu seperti apa kepada teman-teman yang di sini, biar kita menambah teman yang baru, link baru. Kalau ada informasi yang baru, itu bisa nanti kita share di grup. Untuk Om Ryu, dipersilakan. Om Ryu. Kita mana sekarang balik lagi, kita ada inisiasi lagi. Jadi untuk teman-teman yang yang belum tahu tentang One Sky 45, ada sedikit ceritanya nih, history tentang One Sky 45. Jadi awal mulanya terbentuk One Sky 45 itu sebenarnya dari angkatan 4 dan 5 ya, di Indonesian Mapping Community, yang pada saat itu kita di level 2 ya, dan dari online learning-nya Papua Mapping Center. Jadi kita sama-sama nih belajar di satu grup di WhatsApp ya, dengan keceriaan, semangat teman-teman untuk mencapai kelulusan di Advance 2 ini gitu. Jadi untuk sebagai contoh untuk teman-teman nih yang sekarang di angkatan 21 tadi, Om siapa? Jadi kita berbagilah bersama buat satu grup gitu di One Sky 45 ini. One Sky 45 adalah kita di satu langit dengan semangat 45 dari 4 guru kami, Om Hikmat, Om Zulfikar, Om Bahrun, dan Om Anton, menjadi 5 makna, yaitu murid-murid, ilmu, etika, berbagi, dan ikhlas. Ya, jadi sekilas tentang One Sky 45 seperti itu ya. Oke, bisa dilanjutkan lagi ke Mbak Vivi. Silakan. Terima kasih Om. Jadi teman-teman bisa tahu apa sih makna dari tadi yang One Sky 45 itu seperti apa, dan nanti teman-teman juga bisa join ke grup Telegram kami di One Sky 45 Community. Nanti saya share di chat ya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya harus download dulu Telegramnya, jadi bisa join ke komunitas kami. Jadi nanti di situ bisa teman-teman share informasi-informasi yang berkaitan tentang dunia perspasialan. Izin untuk memperkenalkan Om Asa, monitor Om Asa. Beliau ini nanti akan memperkenalkan tentang sesuatu yang menarik lah, dan itu nanti biar Om Asa aja yang menjelaskan kepada teman-teman. Untuk Om Asa, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aditya Saiful Aziz, bisa atau NASA. Di sini di One Sky 45, saya juga termasuk dalam ketua komunitas One Sky 45. Salam kenal teman-teman. Tadi insya Allah akan diberikan link Telegram nanti di Zoom ini maupun di YouTube nanti. Oke, betul kata Tante Vivi tadi, Afifi, bahwasanya ada sesuatu yang ingin kita tampilkan sebelum materi utama, di mana kalau Om dan Tante melihat di sini saya, Tante Vivi mungkin kita sudah DL dari One Sky 45. Dari filosofi yang diutarakan sama Om Ryu dan Om Ryu Rudi, bahwasanya kita menggaungkan yang namanya One Sky 45 ini adalah fungsinya untuk
Yang pertama, untuk menyatukan rasa kekeluargaan kita yang telah ada di OneSky 45 maupun OneSky 45 Community. Yang kedua, dengan menggaungkan nama OneSky 45 Community, ini diharapkan ke depannya OneSky 45 akan seperti filosofinya menjadi satu langit ya teman-teman, Om dan Tante, satu langit untuk kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi kayak tadi Om Rio tadi sebelum mulai bilang bahwa akan main ke Lombok, dia akan silaturahmi. Kedepannya selain silaturahmi kita akan bisa membuat suatu proyek bersama. Keharapannya ke arah situ. Yang kedua, izin saya untuk share screen. Hal yang menarik kedua adalah Hal yang menarik kedua di sini Om dan Tante Tante Vivi udah bisa ngeliat share Tante? Sudah, Om. Om dan Tante semua apabila nanti sudah gabung di OneSky 45 ataupun OneSky 45 Community, Om dan Tante bisa mengakses yang namanya website-nya sendiri, Tante dan Om. Di mana nanti ke depannya website ini kita akan terdiri dari beberapa feature yang diantaranya adalah halaman dari teman-teman Sky nanti Om dan Tante berikut lokasi domisilinya, dan juga diharapkan dengan hal ini insya Allah apabila Om dan Tante nanti bergabung, yang tadi saya bilang tadi ke depannya kita akan membuat suatu project, nanti Om juga dan Tante juga bisa mendapatkan email misalkan kayak saya aditya.aziz@onesky45.com. Hal itu sangat menarik ke depannya, di mana di tengah pandemi COVID ini kita nggak tahu sampai kapan selesai. Mungkin dari Sky sekian, Tante, mungkin ada tambahan untuk website ini dari Om Andi, Tante. Terima kasih. Nanti sambil berjalan aja, Om. Sambil berjalan aja. Oke, Tante. Sambil berjalan aja, nggak apa-apa. Oke, Om Andi. Thank you Om Adit atas sharing-sharingnya tadi. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya ketika nanti sharing session sama Om Andi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke Om Andi Lukman untuk berbagi ilmu tentang WebGIS, pengenalan WebGIS ini kepada teman-teman semua. Untuk Om Andi, dipersilakan Om. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebentar. Nah, sebelumnya WebGIS ini kan sebetulnya sudah pernah dibahas nih di sharing session, cuman kita akan coba merimain, dan kedepannya sharing session ini akan dicoba di parsial gitu. Jadi teman-teman di OneSky berpikir bahwa tematik sharing session ini akan coba dilakukan tiap minggu, tidak hanya di hari ini, mungkin nanti setiap minggu akan coba digelar lagi lah gitu. Jadi tidak hanya di hari ini aja. Nah, WebGIS ini pun saya akan coba merimain aja. Kita WebGIS di hari ini kita basic aja. Jadi basic banget. Bagaimana si data SHP atau data raster kita bisa terupload ke server gitu. Oh iya, untuk teman-teman yang hari ini nanti ikutan, yang memang ikutan, nanti yang penanya terbaik 3 orang akan mendapatkan email dari OneSky, dan 1 orang penanya terbaik yang memang sudah terbiasa akan saya kasih hosting gratis juga dari OneSky. Jadi nanti yang mau ngebangun website hostingnya gratis dari kita gitu. Nanti tinggal diinin aja. Nanti dipilih aja Mbak Pipi ya, penanya terbaiknya ya. Silakan. Jadi nanti akan ada hosting gratis, cuman domainnya nanti beli sendiri gitu. Jadi itu hanya kapasitas kapasitas buat masukin datanya aja yang gratis. Nah, coba saya sedikit ada PowerPoint, mudah-mudahan. Cuma nanti akan lebih banyak di diskusi secara langsung. Jadi ini PowerPoint basic aja.
Nanti kalau yang mau nanya disilakan langsung ditanya aja. Jadi sebetulnya WebGIS ini kan basicnya dari website. Cuman kalau website itu kan kecenderungannya tidak bisa data spasialnya tidak tampil gitu. Jadi ketika kita punya website, kita tidak bisa menampilkan data-data yang berbasis dengan lokasi atau berbasis dengan geolokasi. Itu di website gitu. Website itu banyak kan, misalnya kayak kita coba kasih sedikit contoh sebentar. Misalnya website. Nah, bentar. Nah, ini kelihatan ya Mbak Pipi ya? Kelihatan. Google Chrome saya. Nah, kalau misalnya, nah, ginilah, ini yang paling mudah kita detik aja. Detik ini kan tidak ada data spasial, tidak ada keterangan lokasi atau tidak ada data-data yang memang ditampilkan berdasarkan lokasi gitu. Detik. Nah, ini namanya website gitu. Website itu tidak ada data spasialnya. Nah, kalau berbicaranya ada data spasial itu misalnya contoh ada di mana ya? Nah, coba apakah ada? Nah ini ada. Nah, kalau yang data yang dimaksud dengan WebGIS itu adalah seperti ini gitu. Nah, kedepannya teman-teman akan mengarah ke arah sini, bagaimana data-data pekerjaan teman-teman berupa SHP atau berupa raster akan bisa ditampilkan ke sini. Tetapi memang stepnya ada dua langkah yang memang harus kita jalani gitu. Ada 2 step yang memang harus kita persiapkan. Antara lain yang pertama, teman-teman memang harus tahu pemrograman PHP atau pemrograman web gitu. Nah, itu pemrograman web itu bisa sambil berjalan, bisa dipelajarin, tetapi memang kalau misalnya kita tidak memahami bahasa pemrograman, kita bisa menggunakan metode yang kedua atau menggunakan fitur-fitur yang dimiliki oleh GIS Management, misalnya ArcGIS atau QGIS. Mungkin hari ini kita akan coba di QGIS karena ArcGIS sudah pernah, jadi kita akan coba di QGIS bagaimana kita menampilkan data-data seperti ini gitu. Kita coba, mudah-mudahan nggak lemot. Oke. Yang dimaksud dengan WebGIS itu adalah bagaimana sinkronisasi data SHP kita nempel lah gitu ya istilahnya. Bahasa paling mudahnya adalah connect dengan data basemap yang sudah dimiliki oleh sebuah website gitu. Wah, ini ternyata lemot ya. Nah. Oke. Nah, misalnya ini. Nah, ini ada satu lokasi misalnya kawasan hutan 598 Menhut 2 2009. Nah, fungsi yang paling utama dari WebGIS ini adalah bisa memberikan keterangan ini gitu, memberikan keterangan dari setiap titik yang kita pilih gitu, titik lokasi yang kita pilih di sebuah peta online di website gitu. Kira-kira basic informasinya seperti itu. Kita coba lanjut. Kita coba lanjut di, nah oke. Kita coba lanjutkan. Nah, ketertarikan saya terhadap WebGIS itu sebetulnya karena basic sekolah saya memang IT. Jadi ketika saya kuliah memang saya kuliah jurusan IT. Nah, ketika perjalanan gitu, jadi saya sempat menjadi web design juga, sempat menjadi banyak lah gitu, banyak pekerjaan. Lalu 2016 saya memiliki drone 2016, and then saya mulai tahu bahwa drone itu bisa digunakan untuk buat peta gitu, buat bikin peta. Saya tertarik di situ. Dalam 1 tahun ini mulai berpikir bahwa ternyata ada teknologi yang memang kita bisa pakai gitu untuk menampilkan data peta kita gitu. Kenapa saya mulai berpikir ke WebGIS gitu? Ada alasan yang memang menjadi fundamental sih buat saya gitu. Kenapa WebGIS menjadi alternatif utama sekarang? Kenapa? Gitu. Karena kalau berbicaranya kita laporan cetak, kalau peta itu peta tematiknya banyak, dari mulai peta dasar, peta tematik segala macam banyak banget.
itu membuat laporan yang yang kita kirim ke klien atau ke atasan atau ke sebuah proyek itu akan menjadi tebal dan memang ribet lah gitu, nyetak gitu. Nah itu yang memang menyebabkan nggak paperless banget lah gitu. Yang keduanya, kelemahannya kalau misalnya kita dicetak secara offline, yang memang datanya tidak bisa kita lihat secara update gitu. Jadi data kita tuh tidak bisa update, misalnya atasan kita atau misalnya klien kita ada di luar negeri misalnya gitu. Kalau kita dikirim, dicetak, lalu kirim, mungkin mereka bisa nerima datanya bisa minggu depan. Tapi kalau menggunakan teknologi web ini kita bisa mendapatkan informasi secara yang real time gitu dan update juga dan bisa langsung lah dalam hitungan menit atau hitungan jam. Gitu. Nah, yang keduanya, yang selanjutnya nomor 3 adalah layernya tidak terbatas gitu. Jadi kalau teman-teman nyetak di A0 misalnya, paling kekuatan layer data kalau datanya tidak banyak paling maksimal 4 atau 5 layer. Tapi kalau misalnya satu layer datanya lengkap, mungkin satu A0 aja tidak cukup gitu. Nah, makanya that's why WebGIS ini akan menjadi alternatif lain gitu. Bisa jadi akan menjadi tren gitu. Nah, yang selanjutnya itu bisa zoom. Nah, ketika kita cetak peta tersebut, peta 0 misalnya cetak, keterbatasan mata kita melihat si media itu pun terbatas. Nah, web ini membantu kita bisa ngezoom gitu dengan semaksimal mungkin gitu. Makanya WebGIS lumayan sangat membantu lah gitu. Nah, yang terakhir adalah nomor 5 itu adalah database. Nah, nanti ini akan saya bantu jelaskan juga sambil berjalan nanti setelah basic ini selesai. Saya akan sedikit perkenalkan gitu. Jadi ada satu teknologi yang memang bisa digunakan untuk menghubungkan data SHP teman-teman yang sudah berupa tabel itu bisa kita gabungkan menjadi database gitu, dimasukin ke database. Oke, lanjut ya. Nah, ini sih sebetulnya gini, WebGIS itu kan penyajiannya data berbasis online gitu. Jadi website GIS ini kan datanya lebih lengkap gitu karena layer-layernya banyak gitu. Nah, yang menarik di nomor 3 ini adalah bagaimana biasanya kita membuat monografi untuk pekerjaan secara digital gitu, misalnya mau bikin flyer, membuat basic informasi apapun yang menarik gitu. Nah, menggunakan WebGIS itu kita bisa akomodir gitu. Ketika punya monografi yang menarik, kita bisa kolaborasikan dengan WebGIS yang pada akhirnya bisa mendapatkan tampilan yang lebih lengkap dan informatif gitu. Jadi kalau misalnya peta kita cetak, data informasi di monografi yang memang kita butuhkan kadang tidak bisa kita masukkan gitu. Mungkin di kertas selanjutnya baru kita bisa gitu. Nah, kalau di WebGIS ini kita bisa akomodir semua karena layernya tidak terbatas. Nah, ini kan sebetulnya gini, metodenya ada banyak gitu. Nah, ini kita akan coba langsung tutorial langsung live aja bagaimana teman-teman nanti bisa mengaplikatifkan gitu. Nah, cuman yang harus disiapkan, saya tertinggal satu lagi adalah ini yang harus kita siapkan, ArcGIS atau QGIS. Cuman endingnya karena kita menggunakan QGIS, kita harus QGIS gitu. Karena QGIS ada fitur web to map namanya gitu. Jadi kita bisa pakai itu. Yang kedua, hosting dan domain secara online. Kalau offline juga nanti bisa gitu. Cuman nanti kita akan coba online menggunakan hosting gratisan. Nah, yang keduanya adalah template website gratis. Kenapa saya bilang harus ada template gratis? Karena teman-teman yang terbatas di skill pemrograman bisa mengupdate dengan mudah gitu. Nanti akan saya coba bantu. Oke, kira-kira gitu. Ini sih opening kedua. Kita akan coba membuat di QGIS. Sangat mudah sebetulnya, sangat mudah sekali cara pembuatan di QGIS ini. Mungkin teman-teman yang mau nyoba silakan buka QGIS-nya. Siapkan juga data SHP aja, data SHP nanti kita pakai base map aja. Data SHP misalnya data apa gitu yang memang tidak terlalu rahasia misalnya.
Oke. Oke, ini sebentar apakah terlihat? Oke. Nah, ini teman-teman mungkin teman-teman udah ngelihat halaman QGIS-nya. Sebetulnya cukup mudah. Jadi saya akan coba mengambil satu data. Mudah-mudahan di sini saya ada data. Oh, SHP misalnya. Oke. Nah, misalnya bentar mana sih? Sebentar. Sebentar ya teman-teman, saya nyari dulu datanya. Oke, kira-kira ini ada data Sukabumi. Raster. Oke. Nah, nih. Nah, ini misalnya nih data peta Kabupaten Cianjur tahun 2020 Maret. Ini berupa data SHP. Kita tinggal tarik dari sini, dari browser ini tarik ke bawah. Lalu nanti kita customize dulu di sini. Kalau saya biasanya tidak pernah ribet untuk customize-nya, tinggal saya ubah atribut filenya, ubah kategoris value ini apa yang akan diangkat, misalnya kita berdasarkan desa misalnya, atau enggak desa ini kebanyakan mungkin kecamatan mana kecamatan ini ini apa nih ya, bukan ternyata, bentar. Kecamatan, coba kita cek. Kita lihat dulu di atribut filenya biar tidak salah. Ini open atribut file, kita lihat mana yang memang kita bisa. Nah, ini nama objek Gaso Ciranjang, ini desa kalau nggak salah nih, desa, kelurahan, cari kecamatan apakah ada, kalau tidak ada kita desa. Sawah Gede, Nagrak, Ekbrong. Nah, mungkin ini WADMKD. Nah, kita coba pakai. Nah, ini kita WADMKD. Jadi kita buat layer berdasarkan misalnya berdasarkan kecamatan. Ini berdasarkan ini. Oke, nah ini kita coba buka. Apakah sesuai? Nah, ini masih berdasarkan desa ternyata. Bentar. Nggak apa-apa, ini satu kita berdasarkan desa. Nah, ini berdasarkan desa. Nanti kita coba bikin layer satu lagi. Kalau saya menggunakan manual supaya lebih cepat. Jadi ini kita tembak lagi satu lagi. Misalnya ini kita untuk membuat layer ini desa. Ini kita buat kecamatan misalnya. Kita
Kita coba seleksi lagi, kita cari kecamatan ada di mana. Mekarwangi, oh ini KC, WAD KC, WADM KC, WADM KC. Categorize WAD KM KC. Apakah ada ya WADM? Om Andi, Yes. Om Andi share screen punten Om. Mati ya? Iya. Ya kok mati? Nah, sorry. Nah, tadi saya putus di mana ya? Oke, gini. Saya ulang. Ketinggalan. Nah, saya akan menggunakan SAP Kabupaten Cianjur misalnya. Ini kita coba hapus dulu, and then ini kita hapus. Jadi ini kita coba masukkan SHP-nya dulu ke layers dari browser ini. And then kita coba, ini kita simbologi. Saya menggunakan tadi WAMD desa, ini untuk desa, and then ini yes, ini desa. Oke, ini untuk desa sudah selesai. Nanti kita coba ini kita rename dulu. Desa Cianjur misalnya. Kab Cianjur. And then yang kedua kita buat layer kedua. Misalnya ini untuk layer kecamatan. Kenapa saya dibikin 2 layer gini? Sebetulnya bisa menggunakan 1 layer kalau menggunakan query dan sebagainya. Cuman ini saya mempercepat aja datanya biar lebih cepat juga di prosesnya. Jadi ini kita coba buat layer kedua. Ini misalnya kecamatan Cianjur. Kab Cianjur. Nah, gitu. Nah, kita coba simbologi lagi. WAD KC. Nah, ini kalau ini kok bukan WAD KC, WAD MKC. WAD MKC. Nah, ini value Agrabinta, Bojong Picung, Cugenang. Nah, ini oke, ini kecamatan. And then kita apply. Nah, jadi di sini ada 2 layer. Ada 2 layer, layer kecamatan dan layer desa. Layer desa kita tampilkan, and then layer kecamatan kita tampilkan. Jadi nanti untuk informasi websitenya mana yang dibutuhkan tinggal nanti bisa dipilih layernya. Yang ketiga kita harus menambahkan layer base map. Base map ini di QGIS sudah dipersiapkan, tinggal kita geser ke sini. Ada di XYZ tiles. Kita cek apakah ada. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, Oke, nah jadi sudah nempel di base map kita sudah nempel. Tinggal kita sekarang menampilkan si SHP ini ke WebGIS. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan pluginnya kita harus install dulu kalau di QGIS di sini, manage and install, and then nanti di sini kalian teman-teman tinggal ngelihat web to lib. Ya ini. Jadi teman-teman tinggal masuk ke QGIS to web. Jadi tinggal diinstal aja, nanti akan setelah diinstal ini akan ada di sini. Di sini atau nanti di web QGIS to web, create web map. Itu. Nah, oke. Nah, gini. Nah, ini sudah selesai. Ini ada ketika klik ini akan keluar export to web map. Export to web map ini adalah menu untuk menampilkan data-data yang akan kita tampilkan ke website. Ini kan sesuai nih teman-teman. Ini ada 3 nih, kecamatan, desa, dan Google Earth. Jadi 3-3-nya ada di sini.
Nah, ini kita harus konfigurasi sedikit. Kita harus masukkan sedikit, caranya adalah gini. Ini kita main di leaflet. Generating premium. Oke, nggak apa-apa. Kita update dulu sebentar, agak nunggu ya. Atau enggak kita coba ini dulu, header aja dulu, di header semua. Header semua di header atau di inline juga nggak jadi masalah. Ini tuh cuma yang ngebedain nanti sih ada tampilannya ada sedikit beda karena ketika untuk tampil datanya. Sebentar, saya coba selesaikan dulu. Oke. Nah, ini kecamatan kita pakai header, desa coba kita pakai inline. Kita pengen tahu bedanya seperti apa. Ini kita inline, oke. Jadi sorry agak lama karena ini kita agak tutorial sampai live. Jadi teman-teman nanti kalau yang tertinggal bisa nanti rekamannya akan kita upload ke YouTube ya. Oke, selesai. Karena saya ada 2 SAP yang ini yang untuk Google Earth kita tidak perlu, sepertinya tidak perlu ada konfigurasi, biarkan aja. Oke, sudah. Lanjut ke Appearance. Nah, Appearance ini banyak nih ininya, menunya bebas sih. Cuman kalau saya biasanya settingannya nggak pernah jauh. Ini kita main di upper right, add layer-nya kita expand. Geolocate user ini buat nandain titik lokasi teman-teman kalau diakses. Layer search-nya kita mungkin berdasarkan apa ya paling enak, kita berdasarkan mungkin kita berdasarkan kecamatan ya, mungkin kita berdasarkan kecamatan. Ini alat buat ngukur kita tampilkan. Ini kita full screen aja, background warna nggak usah, ini nggak usah. Oke, nah ini nanti kita coba di update dulu ya, agak lama. Karena agak lama, ini harusnya jalan. Kalaupun nggak perlu di preview sih sebetulnya, nggak apa-apa. Cuman kita di preview buat melihat aja. Nggak mau tampil, bentar. Kita cek sekali lagi. Biasanya sih GIS ini QGIS ini suka ada bugs, jadi kita abaikan pun nggak jadi masalah sih gitu. Ini sebetulnya dia bisa nih, cuman large number picture application number generating preview make sometime. Coba kita Google Earth-nya kita matikan, and then kita coba update preview apakah bisa. Nah, ini biasanya ada bugs, nggak apa-apa, kita coba abaikan dulu. Biasanya kalau kita update atau kita ini biasanya bisa, jadi nggak apa-apa, update preview nggak usah kita lihat, kita langsung export aja dulu. Oke, kita export, kita simpan misalnya di desktop saja, WebGIS 29 September.
Kita coba select folder, setting ini nggak apa-apa, abaikan, and then export. Oke, kita export. Oh sorry, saya tertinggal itu, apa namanya, base mapnya ketinggalan. Pasti base mapnya nggak nongol. Sebentar. Bentar. Bentar, ini kita base mapnya tidak tampil. Tes lagi. Kita tes. Apakah tampil? QGIS. Sebentar. Nah, nanti kira-kiranya kalau misalnya sudah berhasil akan ada tampilan seperti ini. Ini kita coba QGIS-nya, kita harus ada masalah dengan QGIS-nya. Kita simpan dulu. Oke, saya tutup dulu, kita coba ulang. Nah, kalau sudah selesai, biasanya datanya akan berupa seperti ini. WebGIS. Nah, datanya kira-kira akan seperti ini, teman-teman. Kalau sudah selesai, misalnya kita pakai tidak ada. Nah, datanya akan seperti ini. Kalau sudah selesai, akan ada tampil seperti ini. Kita coba running lagi QGIS-nya. Tadi kok tidak bisa. Nah, datanya akan seperti ini. Nanti hasil akhir dari proses tadi. Jadi nanti ini kita bisa seleksi berdasarkan layer. Kita bisa layer ini, ini RT, ini RW, ini batas dusun. Ini saya menggunakan data drone, peta drone, area batas desa juga kita bisa checklist. Logo satelit juga kita buang, bisa gitu. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kita coba untuk menampilkan lagi. Nah, oke, sebentar. Nah, kita tampil. Kita zoom in. Nah, kira-kira nanti hasil yang dari tadi konversi tadi di sini, sebentar kita coba sekali lagi ya, saya penasaran juga ini. Update preview. Oke, nah ini kita udah selesai seperti ini. Kita menggunakan data yang ini. QGIS ini, bentar. QGIS yang ini kita coba pindahkan. Nah, yang sudah selesai. Kita cek lagi sekali lagi. Oke, masih kebuka. Nah, teman-teman, step selanjutnya ketika sudah menjadi folder seperti ini kita coba namakan dulu. Cipanas, Desa Cipanas. Nah, ini folder-folder ini harus kita bawa sampai ke untuk diupload ke hosting. Nah, saya akan coba sedikit kasih tutorial bagaimana cara mengupload ketika data ini sudah jadi seperti ini. Bagaimana caranya mengupload gitu. Nah, sebetulnya ada satu metode lagi untuk dimasukkan jadi seperti ada template gitu.
Apakah teman-teman keberatan kalau saya share juga ya? Nggak apa-apa ya? Masih panjang kan? Lanjut Om. Nah, jadi saya coba bagaimana kan kalau hanya template seperti ini kan biasa aja gitu. Jadi cuma hanya nggak ada nama, nggak ada segala macam. Nah ini kita bisa coba ngedit sedikit. Jadi tampilannya akan seperti kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira akan seperti ini. Nah, jadi nanti kira-kira akan, ini tampilan basic aja. Ini template-nya gratisan. Saya juga lupa nih template-nya. Ini, jadi data-data ini nanti kita bisa bikin seperti ini gitu. Nah, ini gampang banget bikinnya. Saya coba cari dulu template-nya, jangan lupa ini. Template namanya, teman-teman nggak perlu ngeliatin step yang ini karena yang ini coding ini nggak perlu dilihat, nanti sambil berjalan aja. Kita coba cari template Bootstrap 4. Oh nggak salah ini template Bootstrap 4. Nah ini kita cari template-nya mana yang sesuai dengan tadi. Mana. Template coba landing page. Oke, nah ini saya menggunakan template ini teman-teman. Saya menggunakan template yang ini tadi. Kita coba download. Nanti kalau mau template-nya saya akan kirim di Zoom, bisa kayak bisa kali ya. Nanti coba akan saya kirim ke Zoom juga template-nya. Sudah terdownload. Kita cari template-nya di ini. Oke, caranya ini agak lumayan tricky, jadi nanti teman-teman harus diulang, nggak apa-apa. Ini saya coba jelaskan. Nah, data ini kita coba bikin folder, kita bikin nama, misalnya WebGIS Cipanas. Oke. Nah, data ini teman-teman sebetulnya kalau dibuka data indeks ini berupa coding teman-teman. Nah, berupa coding tuh. Codingnya banyak banget. Ini kita coba saya pakai. Ada metode paling mudah sebetulnya kita menggunakan Dreamweaver buat nge-previewnya. Ini jadi agak sedikit advance, jadi sorry kalau misalnya ini ya. Jadi dari data yang ada di sini, desa ini, data semua ini, kita masukkan ke sini nantinya. Biar aman, kita masukkan aja dulu ini. Copy, kita folderin dulu. Di sini kita folderkan ini peta misalnya. Kita peta, tampilkan, kita buka, kita paste. Nah, yang akan kita kombinasikan adalah bagaimana indeks yang dihasilkan oleh QGIS. Indeks yang dihasilkan oleh QGIS ini, indeks ini kita coba tarik ke Dreamweaver. Oke, sebentar. Kok gitu? Kok ngeheng? Oke, saya ulang. Ada banyak coding editor sebetulnya. Saya biasanya pakai Visual Studio ini, atau pakai yang zaman saya kuliah saya pakai ini, pakai Dreamweaver. Kita coba tarik ke sini. Nah, oke. Nah, oke, tampil. Oke, nah jadi tugas selanjutnya adalah bagaimana kita memasukkan data ini, data semua ini ke dalam template utama yang akan kita tampilkan yang berada di sini. Kita coba buka juga.
Oke, nah ini kan tuh bagaimana nih template. Ini logo ini logo kita ganti, segala macam kita ganti. Ini kita coba rubah tampilannya menjadi kode aja. Nah, biar nggak bingung. Nah, bagaimana kita menghubungkan data ini kan akan menjadi halaman utama. Lalu kita masukkan data ini. Gitu. Sebetulnya cukup mudah. Sebentar ini juga kita coba codekan aja. Oke, ini kita coding juga. Nah, jadi step pertama adalah kita lihat head. Kita samakan dulu head ini. Ini head ini kepala. Di sini apakah ada head? Ada head. Head ini kita kita yang ada di indeks yang pertama ini kita kopikan. Yang link ini kita kopikan sampai ke sini. Kita kopikan. Kalau bila perlu semua juga nggak apa-apa. Biar tidak ada bagian yang tertinggal. Head ini kita kopikan. And then kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Nah, oke. Title ini kita ganti. Peta Desa Cipanas misalnya. Oke, nah selanjutnya adalah karena tadi ini berubah di peta, jadi kita coba ini masukkan subfolder peta. Ini pun sama, kita masukkan subfolder peta. Ada banyak identity yang harus kita masukkan. Nah ini subfolder. Sorry, bukan yang ini, ulang. Oke, bukan yang ini. Yang ini, teman-teman. Yang ini satu kita coba ganti peta. And then ini coba kita peta juga karena tadi kita disimpan di folder peta. And then ini kita peta juga. Ini peta juga. Nah, oke, itu satu. Itu baru di head. Kita coba geser lagi ke bawah. Masih banyak. Ini kita body. Nah, body ini saya sarankan kopikan aja semua. Kopikan semua kita kopikan semua karena ini sudah default bawaan dari QGIS dan ini open layer kalau nggak salah tadi. Ini kita kopikan aja semua sampai ke script ini. Kita cut aja. Oke. Nah, kita simpannya di mana gitu kan? Ini kita simpannya di mana? Nah, caranya gini. Ini kita lihat dulu. Fungsinya di sisi sebelah mana misalnya. Nah, fungsinya dari Dreamweaver ini kita bisa split layer. Kita nggak bisa lihat datanya di mana, positioningnya kelihatan nggak ya? Kok nggak kelihatan? Bentar. Ini mana tadi? Nah. Bentar ya, kita coba buka container, content section, bla 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 bla, content section heading. Mungkin kita coba bisa di sini dulu ya. Ini kita hapus. Ini kita coba hapus. Kita coba pastekan di sini. Data yang tadi kita pastekan di sini. Ini coba mungkin kita kayaknya P-nya nggak perlu. Kita paste di sini. And then kita save. Tidak lupa di data-data ini source script ini harus dituju lagi ke mana arahnya. Misalnya ini peta. Ini semua kita peta juga. Karena posisinya tadi foldernya di dalam folder peta. Nanti kalau salah kita bisa tinggal dihapus lalu kita cari lagi datanya, kita revisi lagi. Nah, ini biar terus kita isi peta ini posisinya. Kenapa saya bilang harus ada ditambah peta? Karena ini foldernya ada di dalam peta ini, teman-teman. Gitu, kira-kira gitu. Jadi posisinya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, kita cari lagi source link-nya. Oke, masih banyak source link yang akan kita coba tambahkan lagi.
Sebetulnya tidak di folder pun tidak jadi masalah, cuman ini biar untuk tidak begitu sulit untuk menganalisanya nanti. Jadi lebih baik agak berat di awal. Ini kita peta, and then peta, lalu ini. Jadi ini pokoknya yang berbicaranya SRC atau source ini kita harus rubah linknya ke area yang kita maksud tadi. Jadi kira-kira gitulah untuk memberikan supaya alamatnya betul. Kita cek dulu, memastikan apakah data ini benar atau tidak. Kita coba buka di sini. Apakah ada? Oh, tidak ada, masih belum. Bentar, kita coba. Ini kayaknya kita harus pindahkan ke CSS vendor, ini betul. Coba ini kita, apakah masih ada data yang harus kita, nggak ada. Ini kita hapus karena sudah selesai. Kita coba cek dulu GIS desa Cipanas ini. Oke, ini masih ini nyala. Oke, ini masih belum running. Berarti ada yang masih belum connect dengan baik. Oh ini peta. Oke. Benar ya, Link. Peta. Oke, CSS. Peta. CSS. Oke. Nah, ternyata harus pakai ini, teman-teman. Ya, kita coba dulu satu. Apakah ada ini? Oh, tidak ada. Oh, ya, ini kok masuk di search. Yes. Bentar. Oke, nah ini sudah berjalan. Di sini kita tinggal masukkan ini sudah Cipanas. Oke, untuk mempercepat kita sepertinya akan ubah manuvernya biar tidak ini desa ini kita coba kopikan di folder ini, kita semua kopikan di data template tadi biar tidak ada salah link. Ini kita kopikan. Ini kita kopikan. 1, 2, 3, 4 ini semua kita kopikan biar copy. Nah ini kita coba pastikan di sini. Nah kan CSS-nya akan menimpal, tidak masalah. Biar datanya sama. Nah lalu kita coba buka kita coba kembali ngedit ini. Kalau kita normalkan, kita coba normalkan. Kita cek dulu satu. Si belum.
folder leaflet. Kita hapus, takutnya double. Oke, ini sudah kebaca, ada doc tipe. Oke, sudah betul. Tender .css. Kita coba ini hapus lagi. Oke, sebentar. Saya ada data source yang sudah saya edit. Kalau tidak salah ini. Oh, bukan. Sebentar, masih ada data saya. Cipanas GIS. Bukan juga. Ada data yang sudah saya jadi. Bentar ya, teman-teman. GIS Cipanas deh. Nah, ini sudah saya ada data yang sudah selesai ini harusnya nih. Kalau nggak salah. Nah, ini udah selesai. Jadi ini kita coba kopikan aja data yang sudah saya ini kita pastekan aja ini. Kita pastekan di data yang tadi. Kita ganti. Oke, kita coba reload di tadi kita simpan di sini. Kita simpan di sini. Coba kita buka apakah akan ada. Nah, sudah ada. Nah, tinggal ada beberapa link yang mislink di sini. Nah, kita coba bisa perbaiki. Ini juga gambar ada yang hilang, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Cuman menjadi PR kita adalah bagaimana peta ini kita tampil. Nah, kita cek dulu di posisinya ada di sini. Data QGIS biasanya ada di bawah, paling bawah JS legend vendor di query CSS data legend betul. Kita cek dulu leaflet data ini apakah betul ada kebaca. Kontur JS-nya, wah ini kontur JS tidak terbaca. Ini karena tidak ada kayaknya nih. Nah, ini ada yang tidak ada, nggak apa-apa. Area dusun juga nggak ada. Nah, kita coba untuk menyempurnakan, kita coba kopikan data yang sudah berhasil tadi. Nah, ini data ini coba kita kopikan ke data ininya, folder utamanya kita kopikan ke data kita sini. Nah, kita pastikan apakah, nah ini kita harus replace. Oke, kita cek apakah berhasil. Oke, nah ini sudah jadi. Kira-kira seperti ini tampilannya. Yang harus teman-teman lihat adalah nanti di link ini biasanya di daerah sini.
Ini diperhatikan, yang berbicaranya href ini diperhatikan. Nanti semuanya short code ini akan coba saya kirimkan juga buat teman-teman nanti belajar. Nah, kira-kira kalau ketika sudah jadi seperti ini, kita harus ngapain? Kita kemana? Nah, kita coba akan upload data ini ke server. Nah, sebentar, servernya kita nyari yang gratis. Ini hapus dulu. Ini kita ke 00 web host. Ini hosting gratis dari, nggak tahu dari mana ini. Hosting gratisnya kita, nah ini kita coba login. Manakah loginnya? Oke. Ini kalau nggak salah kita coba, saya pernah login. Ini coba kita cek. Untuk teman-teman yang nanya sebentar ya, biar sekalian. Oke. Oke, langsung ke panel aja. Kita bikin tes OneSky. Ini passwordnya kita asal aja. Oke. Kalau karena hosting gratisan jadi kecenderungannya lebih lama, lebih lambat. Nah kan, oh sebentar, ini salah ternyata teman-teman. Terus gini katanya. Kok bisa? Kok nggak mau? Oke. Nah, website OneSky Cipanas. Passwordnya juga kita coba kirim. Apakah bisa masuk? Enggak, lemot. Masih running. Kok lama ya? Nah, oke. Nah, jadi ketika sudah selesai, tinggal di-upload aja dulu data kita. Pilih upload your site. Loading. Masih loading. Loading. Kita tunggu nggak apa-apa. Ini, oh ya, hati-hati foldernya harus tetap di public ya teman-teman, public HTML. And then coba kita upload datanya. Ini HT access, biarkan. Ini upload file, select file, biar sekalian kita coba hapus, kita coba zip aja dulu data ini, kita zipkan. Kita zipkan. Kita zip. Kita zipkan. Apakah besar? Saya lupa ini berapa MB ya. Oh, ternyata besar. Bentar, ini kita coba hapus dulu deh data ininya. Data QGIS ini ortonya. Hapus. Coba. Kita tes dulu deh, kalau mudah-mudahan cepat ya. Apakah sudah tanggung? Kita coba upload. File to big, maksimal ternyata 128 MB teman-teman. Kalau yang gratisan, kita coba datanya, kita hapus juga deh yang ini, kita hapus. Oke, kita coba cek apakah berpengaruh ke tampilan.
Oh nggak apa-apa, masih aman. Ini linknya kita coba hapus aja nih. Ada ini link karena apa data raster dari drone. Kita coba hapus saja. Cara hapusnya kita tinggal cari di sebentar raster JS dusun replet kontur bukan. Kita cari dulu. Nah, di sini ini agak banyak ya. Kita coba cari data yang tadi kita harus hapus. Penggunaan lahan, topografi, dusun, map, cari lagi. Mungkin kita coba menggunakan solusi kedua, menggunakan menu pakai ini live. Kita coba live di sini, dan kita coba di kontainer, kita cari di, oh ini nggak bisa ternyata, tidak tampil. Legend, topografi, mungkin nggak apa-apa kita abaikan dulu, nggak jadi masalah karena takut waktunya lama. Kita coba zip lagi sekali lagi. Data ini kita coba zip. Kita coba zipkan. Oke, kita jadi berapa? Oke, 63 coba kita upload. Oke, ini kita uploadkan. Yang ini kita hapus, kita upload. Oke, sambil menunggu kita coba baca pertanyaan Mbak Pipi ya. Halo Mbak Pipi, halo. Saya cek ya pertanyaan ya. Oh, tidak ada pertanyaan. Oke. Mbak Pipi, enggak ada Mbak Pipi. Oke, kita coba tracking satu-satu ya. Dari mana nih? Oke, dari sini ya. Nanti kalau ada yang kurang, nggak, sorry ya, bentar. Om Pascalis izin tanya, pada saat ekspor ada tulisan JSON. JSON itu menjadi script tersebut, apabila bukan bagaimana cara mendapatkan JSON? Nah, JSON itu Om Pascalis ada dua metode untuk mendapatkannya. Kalau dari QGIS ini secara automatically dia akan memberikan data JSON secara otomatis gitu. Di-convert langsung data SAP kita ke JSON. Biasanya JSON ini ada, kalau JSON saja itu tidak ada geospasialnya, tapi kalau GeoJSON nanti ada data spasial di dalamnya. JSON ini biasanya JavaScript untuk memberikan penghubung-penghubung, data-data penghubung yang menghubungkan data kita, data metrik kita ke program. Jadi bisa menggunakan QGIS tadi atau bisa menggunakan GeoServer. GeoServer yang ada nanti kalau Om Pascal sudah terbiasa dengan Postgres SQL itu akan ada modul untuk mengkonvert data SAP menjadi JSON. Kira-kira gitu. Om Sumarsono, apa yang membedakan tampilan open layer, Replit, Mapbook pada web map QGIS setelah diekspor? Sebetulnya sama Om. Replit, Mapbook dan ini vendor atau pihak ketiga yang memang menampilkan data untuk menampilkan coding untuk menampilkan data website kita, WebGIS kita. Jadi nggak ada masalah, bebas aja mana yang mau dipakai. Tingkat keamanan itu tergantung bagaimana tingkat keamanan data pada tersebut ketika ditampilkan di web. Untuk datanya dipastikan data publik, karena data yang tadi itu yang kita upload barusan itu menggunakan keamanan yang rendah. Nah, untuk keamanannya lebih tinggi biasanya ada privilege atau nanti koneksinya dengan database.
gitu. Nah, oke. Untuk yang ke pertanyaan kedua, Om Kaskalis, pertanyaan kedua, apabila ingin membuat web berbasis localhost bagaimana? Localhost mau tidak mau data PC kita harus dikoneksikan dengan PPS server atau menggunakan VPN. Nanti Om Kaskalis bisa googling caranya bagaimana menjadikan PC kita agar bisa menjadi hosting yang publik. Jadi nanti intinya endingnya PC-nya Om Paskalis akan mendapatkan IP address ketika itu localhost menjadi online. Tetapi kalau misalnya localhost hanya untuk akses di komputer Om Paskalis sendiri tidak perlu sampai ke sana, cukup nanti menginstal exam server atau server web server yang banyak sih, ada WAM, ada exam segala macam. Jadi nanti web server itu buat membantu Om Paskalis untuk mengkoneksikan database juga. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada sih. Sementara itu dulu. Ada lagi Om pertanyaan Om. Gimana? Sorry, tadi sinyalku lagi naik turun Om. Ya, siap. Nah, ada pertanyaan tadi Om bacain dari Om Paskalis. Oh, Om Paskalis ya. Sebelumnya ada pertanyaan dari Om Iwan Rosadi Om. Mana saya cek bongkar ke atas. Dia menanyakan, saya sebagai salah satu developer SIDASI dan sistem analisis cepat emisi hutan produksi Kalimantan Timur. Ya. Nah, dia ada kendala yang sering saya alami adalah besarnya data yang harus di-load ke dalam sistem. Contoh untuk Kaltim harus load data Citra Langsat 8 yang akan digunakan menghitung nilai NDVI secara otomatis oleh sistem untuk pengetahuan nilai karbon stok yang akan digunakan menentukan rencana hutan tanah. Kasus kedua untuk data indikatif lahan kritis dan rencana hutan lahan yang terus terupdate mengalami lag karena besarnya ukuran file. Nah, yang beliau ingin tanyakan adalah bagaimana sih cara untuk mengatasi lag tersebut untuk meningkatkan kerja sistem? Pertama, jadi saya juga baru tahu beberapa bulan ke belakang, ternyata data SAP kita bisa dikonversikan menjadi GeoServer. Coba saya bantu. Bentar, saya bantu. Oh, Om Iwan pakai raster base ya? Raster base-nya kalau dari drone biasanya saya convert Om datanya kalau dari data drone atau data satelit ya. Kalau misalnya datanya offline lalu nanti diupload ke online, kita convert datanya, kalau nggak salah tip itu bisa sampai kecil 20 MB. Tetapi saya sarankan kalau kayak Landsat dan satelit-satelit seperti itu, coba menggunakan fitur WMS Om. Menggunakan fitur WMS misalnya WMS itu nih, WMS namanya, WMS Landsat ada. Jadi nanti Om hanya mengkoneksikan, tidak melod datanya ke hosting data dari Big. Oh, berarti sudah berupa citra raster ya Om Iwan ya, betul tidak? Kalau sudah data raster, biasanya di-convert sekecil mungkin. Cuman memang menjadi problem adalah kita mempreviewnya agak berat. Nah, ada teknologi yang memang bisa kita pakai sebetulnya yang menggunakan WMS. Nah, WMS itu kalau tidak salah Big juga menyiapkan WMS-nya. Beberapa kayak LHK itu ada WMS-nya. Tadi saya lihat misalnya WMS LHK. LHK. Sebentar ya Om. Nah, misalnya gini Om Iwan, ini web map service ini link ini sebetulnya Om bisa pakai untuk meringankan beban hosting Om. Cuman nanti silahkan dicek data-data yang Om maksud ini apakah ada WMS-nya. Kalau misalnya ada WMS-nya seperti ini, kelihatan ya Mbak Pipi ya? Kelihatan Om. Ya, yang planologi kehutanan ini ya. Nah, link-link ini bisa digunakan Om untuk menampilkan data-data yang Om maksud gitu. Cuman ini WMS-nya, ini contoh WMS lain ya. Mungkin nanti Om silakan dicek aja apakah ada WMS-nya. Nah, kalau misalnya sudah ada WMS-nya, Om nanti tinggal cari coding-coding leaflet untuk menampilkan WMS gitu. Kira-kira gitu. Itu akan sangat meringankan. Nah, kalau berbicaranya data raster memang mau tidak mau itu pasti berat Om Iwan gitu. Jadi kalau tidak di-convert dikecilkan, Om menggunakan metode yang saya maksud, menggunakan web map service ini.
sangat membantu sekali karena servernya sudah dihandle oleh vendor mereka gitu. Kalau kayak misalnya kita butuh data DevHub ini datanya sudah ada di web hub gitu. Jadi kita tidak ada di data hosting kita gitu. Kira-kira gitu. Karena kalau raster memang nggak ada obat Om gitu. Pasti berat gitu. Kalau mungkin hanya masih berupa SHP nggak jadi masalah. Kalau raster memang menjadi problem kita semua sih sekarang gitu. Ada lagi nggak Pipi? Ada selesai nih. Halo, belum. Ada lagi, ada dua pertanyaan lagi sini Om. Yuk, coba Ya, sambil dari berjalan. dari Om Sumarsono. Apa sih yang membedakan tampilan open layer, Oh, leaflet? udah tadi udah. Udah ya? Nah, ini aja nih yang kedua, yang terakhir. Bisakan Oke. membuat WebGIS menggunakan data spreadsheet. Nah, Iya. Om Sumarsono gini, setelah selesai kita ngupload, saya akan coba perlihatkan. Jadi si data spreadsheet atau Excel ini kita coba bisa import ke database. Database-nya kalau kita spasial biasanya menggunakan Postgres. Mungkin di bulan depan gitu ketika nanti ada sharing session WebGIS yang kedua, kita akan coba mulai bermain di situ di Postgres gitu. Mungkin sekarang kita nggak sampai ke sana, tapi bisakah membuat WebGIS menggunakan data spreadsheet? Jelas bisa. Cuman mau tidak mau harus di-compile dulu menjadi database gitu, Om Sumarsono. Oke, sambil ada pertanyaan lanjutan, saya coba lanjutkan yang ini ya, Mbak Pipi. Lanjut Om, monggo. Ini kita coba ekstrak. Kita ekstrak dulu di foldernya bebas. Oke. Hah? Kok nggak bisa? Nggak ada. Oh, bentar. Ini coba kita coba rename dulu. Oh, masih belum. Coba kita ekstrak here. As your location if you want to extract compressed current folder. Coba kalau kita poloskan kemana? Oh, nggak ada. Coba kita ke sini. Kok nggak mau? Can output open set file directory. Iya. Kok nggak mau ya? Sebentar. Nggak mau dia. Karena gratisan jadinya memang banyak problemnya. Apakah sudah berhasil semua ya? Bentar. Kita coba hapus dulu. Ini kita coba rename dulu deh, 1 misalnya. Bisa cek. Ini. Oke. Coba kita ekstrak. Apakah bisa? Nggak bisa ya, teman-teman. Bentar. Kita cari solusi lain karena biasanya dibatasin oleh kapasitas dari si ininya untuk mengcompile. Kita coba cari cara lain. Cara lainnya adalah kita coba bentar. File access can create directory. Mungkin kita harus buat folder dulu kah? Extract. Invalid. Halo. Ya. Paling besok
Ini masih ada trouble teman-teman. Jadi metodenya ini dia nggak mau connect, kita harus menggunakan cara lain. Kita coba menggunakan upload manual, apakah akan bisa? Kita coba upload data secara manual. Ini kita upload data manual, apakah akan bisa? Kita cek. Oke. Langsung di dari material gitu. Kita hapus dulu. Suka balik deh karena anu hasil ya. Oke, ini baru bisa ininya, foldernya kita coba. Apakah ini bisa di-upload? Nah, nggak bisa ternyata. Metode lainnya adalah mau nggak mau kita harus membuat kode sendiri kalau misalnya si server nggak mau. Jadi kita coba di download. Ini CSS-nya kita upload. Di sini data-datanya. CSS, nih kita folder CS, kita angkut semua. Upload. Kita angkut. Oke, kita lanjutkan lagi. CSS selesai. Apalagi kita harus upload adalah data data apa tadi? Data image JS. Data dulu. Data. Iya. Mangga besok balik. Ini data ini kita coba upload. Nah, ini kita menggunakan ngupload sangat manual sekali. Oke. Agak sedikit Oke, lanjut. Kita tadi image. Kita buatkan images. Kita samakan foldernya, jangan sampai beda. Misalnya di sana images, di sini juga harus images. Kita coba ambil datanya. Images. Ini datanya kita ambil. Kita upload lagi. Oke, kita lanjut. Ini tadi images apakah terupload? Oh, masih dan maaf ya kalau agak lama ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Om, aman. Ini soalnya saya udah info Om Agus juga, maksudnya bakal lama jadi harus satu orang per sharing session Mbak Pipi nanti. Oke, ini masih ngupload. Memang kalau hosting gratisan itu problemnya gini, jadi kadang misalnya zip untuk modul buat nge-unzip-nya bermasalah gitu-gitu karena memang hosting gratis. Nanti saya alokasikan satu orang, Mbak Pipi silakan dipilih mana yang memang mau untuk
saya kasih hosting gitu. Domainnya silakan gratis. Hostingnya dari onesky45.com. Jadi nanti teman-teman sudah ada data di dalamnya plus emailnya juga gitu. Nanti kalau yang mau email gratis juga silakan dipilih juga ya Mbak Pipi. Ya Om, ini udah ada yang saya kontak sih Om karena tadi sudah ada yang bertanya yang cukup menarik sih pertanyaan tadi. Siap gitu. Silakan. Selanjutnya ini Om ada yang tadi raise hand Om Askar monitor. Oh silakan. Dulu kalau apa? Jangan dipikir itu bos, dan pikir itu sekarang. Tuh kan. Semua mau kasih lihat kata-kata aku. Halo. Tuh kan. Game itu. Ya Om Askar, halo. Terus. Halo Om Askar. Pintu main game bos. Oh lagi ngobrol. Ya Om Askar, ada yang mau ditanyakan Om? Halo? Halo Om Askar. Tadi Om Askar ini ya, raise hand ya? Iya, raise hand dia tadi. Ada yang mau ditanyakan kan Om? Enggak kali. Ada nggak? Oke, atau enggak kepencet sih. Tadi aku juga udah japri ke beliau, tapi belum dibalas juga sih. Iya, nggak apa-apa. Sambil berjalan aja. Mungkin gini, kita coba selesaikan langkah terakhir. Ini images tadi sudah. Kita balik lagi. Tadi kita images, CSS, data. Lalu kita bikin folder JS Legend. JS Legend. Nah, ini kita JS dulu, kita uploadkan dulu data JS. Nah, ini kita uploadkan semua. Upload. Tadi yang menarik itu ada Om tadi yang mana yang bikin di Kalimantan Timur itu ya. Saya pengen tahu juga sih ininya nanti nggak apa-apa tapi sambil berjalan aja. Ya. JS and then JS lanjut tadi Legend. Usahakan folder ini tidak berubah ya teman-teman semua. Jadi apa yang di dalamnya folder Legend namanya harus Legend, huruf besar, huruf kecil juga diperhatikan. Kalau misalnya secara manual seperti ini. Kalau secara otomatis sih nggak apa-apa gitu. Kayak seperti tadi di zip tadi. Cuma ini masalahnya karena hosting gratisan. Nah, jadi sebetulnya ending akhirnya adalah akan seperti di sini. Saya pernah nempelkan data yang tadi itu adalah di sini. GIS Digital. Jadi nantinya akan seperti ini hasil akhirnya gitu. Akhirnya akan seperti di ini gitu di sini. Tapi ini biar kita maksimal, kita coba tunggu aja sampai selesai. Nggak lama, Legend, marker, peta, vendor. Nah, oke. Markers. Oke, markers. Oke, kita coba tarik markers. Kita upload. Apa yang ada di markers kita buka. Oke. Oh, ini tidak ada ternyata. Ganti kita di SPG. Apakah ada? Oh, SPG mah nggak perlu. Oh, ini vendor. Nah, vendor nih agak banyak. Kita coba ganti aja. Kita coba vendor. Di dalam vendor ini tadi ada 2. Kalau tidak salah ada GS, vendor itu ada 2, Bootstrap and jQuery. Bootstrap. jQuery. Bootstrap, kita cari data Bootstrap yang ada di vendor ini. Bootstrap. Oh, di sini ada lagi data.
Kita coba biar cepat, kita coba apakah ini bisa berhasil. Kita kalau zipkan, karena ini datanya banyak banget. Kita akan coba apakah ini akan berhasil. Oke. Harus sedikit bersabar. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan ditanyakan saja. Atau nanti yang mau solve problem, kalau yang mau sharekan projectnya misalnya ada yang kesulitan, boleh di-sharekan aja nanti setelah selesai ini ya. Ini kita coba apakah akan bisa kita ekstrak di sini. Harusnya mau. Ah, nggak mau. Trouble ya. Jadi mau tidak mau kita harus manual saja. Bootstrap, CSS, CSS, CSS. Nah, tadi kita polis ini CSS, and then kita JS, JS. CSS. Nah, ini CSS kita upload. Lalu kita JS. Memilihkan menurut atau pang sederhana saat dirinya JS. Oke. Oke, kita tes dulu apakah ini sudah berhasil. Harusnya datanya tadi JS, oh JS-nya tertinggal. JS-nya ada di tadi di vendor. Bootstrap-nya udah. Oh ya, sorry tertinggal, jQuery-nya tertinggal. Di jQuery-nya tertinggal, kita coba tembakkan lagi Bootstrap jQuery. Nah, ini. jQuery ini harus tetap terupload semua. Oke. Ini harusnya sudah semua. Kita akan tes, nanti kita kalau ada yang kurang kita tinggal coba di synchronize lagi di mana? No web house. Ada yang nanya lagi? Oh, YouTube-nya belum aktif. Tadi kita telat live, jadi nanti kita upload ke YouTube saja. Duh, ini lemot sekali, teman-teman.
Bentar ya Mbak Pipi. Baik Om, Bentar kita ini. juga tidak ada yang bertanya lagi sih dari chat-chat ini sih. Siap. Mana tadi ya? Oh ini nih. Untuk yang pertanyaan terbaik udah saya japri. Siap. Udah nanti saya akan balas chat-chat beliau kalau yang sudah ada yang WA saya. Nah ini tampilannya nih. Nah, tuh, kira-kira ginilah paling cepat. Nanti template-template saya kasih, saya kirimin aja ya. Jadi nanti akan seperti ini hasilnya. Silakan nanti teman-teman berkreasi sendiri. Gitu. Jadi datanya juga sudah sesuai dengan ekspektasi saya. Ada data lengkap, gitu. Jadi kira-kira gitu. Cuman memang perlu waktu, tidak perlu harus berkali-kali diulang terus. Kalaupun misalnya tidak mau template seperti ini, teman-teman tinggal langsung diupload aja data yang tadi dihasilkan oleh QGIS ini. Data QGIS ini langsung diupload saja, tidak jadi masalah. Mana yang tadi ya? Ini tadi yang trouble, QGIS saya trouble. Yang ini kalau nggak salah nih. Nah yang ini. Ini nanti teman-teman, kok jadi nggak bisa? Oh iya ini salah. Nah yang ini. Nah nanti teman-teman tinggal ngupload aja data ini aja, nggak perlu kalau misalnya template, oh puyeng nih template gitu kan. Jadi nanti teman-teman tinggal langsung data ini diupload aja ke hosting. Oke, kira-kira dari tentang QGIS basic hari ini gitu dulu. Silakan yang mau nanya, kita buka pertanyaan. Kalau yang mau menambahkan Om Asa atau teman-teman Wanska yang lain dipersilakan. Ayo buat Halo, Om Andi. Yes, malam. Oke, malam. Ini membedakan antara WebGIS sama ArcGIS online apa, Om? Oke. Gini Om Asa, kalau gini saya coba buka ya. Kalau misalnya QGIS ini, kita akan mendapatkan folder gini Om Asa. Nih folder seperti ini. Folder ini totally kita bisa fully customize gitu. Di dalamnya itu kita bisa custom gitu. Nah, kalau ArcGIS online kira-kira seperti ini Om tampilannya gitu. Jadi dia sudah berupa dashboard bawaannya mereka gitu. Jadi dashboard bawaannya mereka. Jadi dashboard. Jadi kasarannya teh kalau yang ArcGIS online tuh dia udah punya pakem untuk template ya, Om ya? Yes, betul. Template-nya sudah disiapkan nih. Las, bonus deh. Jadi kita nih sekarang saya mau bikin website misalnya di ArcGIS online udah tinggal gampang banget malah gitu. Jadi udah tinggal. Kalau yang di ArcGIS online tuh bisa masukin orto juga, Om? Bisa 20 MB Om. 20 MB saya pernah bikin bentar, saya pernah bikin kayaknya satu data di sini. Sebentar. Ini teman-teman yang lagi memperhatikan via Zoom maupun nanti via YouTube, ini bisa teman-teman paparkan ke atasannya ataupun ke bawahannya sesuatu yang menarik yang hanya bisa diklik lewat handphone. Langsung tertera semua apa aja yang ingin kita sajikan. Nah, misalnya ini kita coba buka data di, saya udah pernah bikin soalnya nih kayaknya. Karena dia terbatas juga di rasternya Om, seperti yang tadi si Om, apa tuh tadi yang tadi Om nanya ke saya ya. Iwan. Ya Om Iwan itu memang enaknya menggunakan QGIS buat sekarang ini, buat basic ya. Sebetulnya masih banyak banget ininya gitu. Cuman saya cuman ngasih sampel seperti gini dulu yang gampang-gampang dulu gitu, karena kalau yang lainnya memang cenderungnya susah. Harus yang punya latar belakang pemrograman sih biasanya lebih cepat gitu. Nih Om Asa, kira-kira kalau ArcGIS itu akan seperti ini Om. Nih, ArcGIS online tuh memang dia ini, nah data-data gini nih Om, data-data ini tuh tinggal drag and drop aja, gitu. Jadi data-data, ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ini data-data ini tinggal drag and drop aja gitu. Jadi lebih cenderung simple lah gitu, lebih mudah. Jadi ini data tinggal drag and drop, tinggal tidak sesulit tadi kita pakai QGIS gitu. Nah ini rasternya Om. Ini data rasternya. Kira-kira gitu sih.
kalau dikonvert ke APK supaya lebih interaktif. Oh, Om Sumarsono. Oke, nah ini yang menjadi problem gini. Ini memang pertanyaannya, jadi kalau di-convert ke APK itu tetap kita harus ngebangun ulang programnya, Om. Datanya bisa menggunakan data yang sama. Cuman APK itu biasanya APK itu buat di Android ya teman-teman. Jadi kalau APK itu harus dibangun oleh APK generator lagi gitu. Jadi tetap harus dipanggil ke APK tersebut gitu. Beda raster Om punya saya. Oh, codingnya beda Om. Om Iwan kalau boleh tahu pakai pemrograman apa Om? Kalau sama data rasternya, data raster seperti apa gitu? Maksud saya nanti coba kalau misalnya bisa saya bantu di iniin gitu. Intinya sih bahasa pemrogramannya apa gitu, biar lebih enak. Oh iya, PHP ya JavaScript betul sama. Ya Om Iwan sama, kita bahasanya sama nih. Cuman memang kalau Om Iwan pasti datanya lebih banyak. Saya lagi ngerjain satu project sih sebetulnya, cuman agak rahasia jadi tidak bisa saya share. Saya menggunakan WebGIS juga, menggunakan Laravel dengan PHP gitu. Jadi datanya gitu, memang sangat banyak. SHP-nya aja satu data SHP aja 80 MB gitu. Memang banyak banget gitu. Thank you Om Iwan Rosadi sharingnya. Kapan-kapan boleh sharing lagi Om pengalamannya. Ini karena kita nggak live di YouTube jadi pasti ini. Karena tadi ada yang ini Om Daninya agak terlambat. Om Iwan kalau memang bisa sih Om Iwan bangun dari nol ya berarti. Sekarang apa sudah berjalan Om? Dioptimalkan, saran saya menggunakan GeoServer. Kalau menggunakan hosting sendiri, GeoServer nanti memberikan data, GeoServer akan memberikan link. Jadi beban hosting tidak terlalu berat gitu. Saran saya menggunakan jadi Postgres, tembak ke GeoServer, GeoServer nanti mengirimkan data ke PHP-nya Om Iwan. Oh, Om Iwan nggak bisa open mic saya. Oh, tadi saya ini soalnya tadi agak noise. Sebentar. Om Iwan. Oh, udah kok. Ya, Om Iwan. Salam, Om. Salam Om. Ya. Wah, nih. Siap, Om. Sedikit diskusi aja. Siap, siap. Jadi kan saya sempat ada beberapa kerjaan yang perlu saya tangani kayak gitu, termasuk Betul. untuk pembuatan sistem emisi. Nah, ya. Kendala yang saat ini kami alami itu ya terkait dengan besarnya data kayak gitu Om. Betul. Karena untuk data sendiri pun kita tahu bahwa data untuk citranya sendiri pun itu sudah sangat berat kayak gitu untuk citra Landsat band 5 dan band 4 kayak gitu, dan itu ada ya, Om? Gini Om, jadi kebutuhan kami itu kan untuk analisis emisi, jadi mau nggak mau kita butuh data band 4 dan band 5 dari citra Landsat. Tinggi ya? Iya betul, ya. Ya nggak tinggi-tinggi banget sih. Ya, yang penting kan maksudnya detail gitu. Nah, dalam satu web itu ada kurang lebih kita butuh 14 scene citra Landsat yang itu dikalikan 2. Iya. Dikalikan 2 lagi. Jadi dalam satu grid itu ada 4 citra Landsat di tahun 2018 dan di tahun yang lebih lama lagi. Karena itu kan digunakan untuk analisis. Nah, yang jadi kendala kami itu kan sistem itu menjadi semacam overload kayak gitu. Karena total data coding kita itu akhirnya membengkak hingga mencapai 600-an mega. Dan itu sudah nggak masuk akal lah. Nah itu yang saat ini kami coba giga mungkin Om. Giga mungkin. Giga ya? Oh giga apa mega Om? Mega. Oh mega, oke. Itu untuk yang kalau masih mega hitungannya, 600-an mega lah.
Ya kayak gitu. Itu pun juga udah kami coba kompresi untuk citranya itu. Jadi kami turunkan grade-nya nggak yang murni dari langsung landscape kita olah. Nah itu pun juga masih cukup lumayan gitu. Nah makanya kami sedang cari solusi sih. Kemarin coba diskusi dengan teman-teman juga dari mana LHK itu juga kan punya wali data. Nah itu sedang coba kita diskusikan bagaimana untuk mengatasi itu, karena itu katanya juga dengan nanti kerjanya teman-teman LHK kayak gitu untuk Iya. beberapa kegiatan. Nah itu sebaiknya untuk mengatasi raster base-nya itu seperti apa kayak gitu. Nah, raster base-nya itu paling mudah itu biasanya tadi Om yang saya info, jadi pakai WMS itu. Jadi nanti load si hostingnya tidak terlalu besar, nanti ditembak data raster yang Om semua kumpulkan di GeoServer itu ditembakin ke PHP-nya Om gitu. Cuman harus dicek dulu sih nanti Om server sendiri apa sewa Om? Untuk sementara ini masih di tempat saya sih. Ini belum saya launching ke masih local host klien ya, karena memang kami lagi masa develop kayak gitu. Dan untuk loadnya udah lumayan ini ya, berarti berat ya? Ya kalau untuk skala lokal di kami sih nggak jadi masalah kayak gitu. Yang kami perhitungkan nanti ketika ini di launching ke pihak Kaltim dengan kondisi Kaltim yang mungkin teknologi tidak sekencang di Jawa, kan itu jadi pertimbangan juga dari tim pengembang kayak gitu. Menjadi tanggung jawab moral lah istilahnya. Bukan cuma kita untung duitnya aja kayak gitu. Siap. Oh gini Om, mungkin Om Iwan gini, solusi lainnya Om tembak kalau bukan data rahasia, tembakan dulu ke upload semua data ke Argis Online Om. Tembak semua data ke Argis Online, data-data besar. Jadi di hosting Om tidak ada data raster, nanti link-link dari Argis Online tembakin ke PHP gitu. Jadi ya metodenya yang tadi saya info sih, WMS itu sih bisa dipakai Om. Bisa dipakai banget. Nanti Om dicek aja dulu, dicari di online tutorial WMS gitu, namanya Web Map Service namanya. Jadi dia berupa data server, data-data kita semua diupload ke server tertentu, lalu kita tarik balik ke PHP kita. Oh ya. Coba aja nanti sambil berjalan dicek aja Om. Ada sih harusnya. Gitu. Iya, karena ya itu tadi jadi satu gawean tambahan sendiri untuk nge-load data segede itu, belum lagi yang satunya lagi itu se-Indonesia malah. Iya, makanya biasanya kayak LHK segala macam dia juga WMS yang tadi saya info nih. Web map service kayak gini nih. Dia sepertinya itu belum ke cover di WMS ya. Mas, iya sih kalau kayaknya pasti. Karena memang itu kan data yang kami pakai itu data citra resolusi tinggi. Jadi itu yang baru dikeluarin oleh BIG dan itu pun juga terbatas untuk aksesnya kayak gitu. Jadi iya sih. Ya LHK pun belum BIG dia nggak ngasih WMS-nya, nggak ada ya Om? Kalau untuk yang citra biasa sih mungkin ada, tapi untuk yang kami gunakan itu kan skalanya detail, resolusi di bawah 1 meter kayak gitu. Iya sih memang agak sulit. Tapi kalau 600 MB sih memang masih kecil Om. Maksudnya itu yang data Kaltim, kalau yang itu udah nggak terukur. Iya, karena itu untuk citra satelitnya aja itu habis kurang lebih 4 tera. Iya pasti. Ya, itu percaya. Gitu. Nah itu yang masih menjadi gawean di kami itu ya mengakali data untuk Iya memang raster itu yang memang menjadi problem di saya juga. Saya pernah nembakin ke Argis Online aja, memang dia cuman maksimal bisa ngangkat 20 MB. Nah itu gitu makanya Om. Makanya saya dibikin hosting sendiri, kita jadi rasternya ukurannya bisa lebih besar gitu sih. Cuman memang ya problemnya ngeloadnya pasti lama Om. Pasti. Iya. Itu masih ngelet tuh, belum proses untuk cropping dan lain sebagainya kayak gitu. Paling nanti coba dimainkan di DPI-nya dikecilan aja Om, DPI-nya. Mainin di DPI, dicoba di DPI terendah aja. Gitu. Kira-kira gitu Om Iwan. Oke. Thank you Om. Makasih Om. Sama-sama Om. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanya lagi ke Om Andi, silakan. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi nih Om. Halo Om Andi. Ya sementara mungkin gitu dulu aja kali Om, Mbak Pipi ya. Iya. Thank you semua dari saya. Nanti silakan mau closing dari Mbak Pipi ya.
Ya, Thank you semua. yuk, terima kasih Om Andi atas sharingnya hari ini. Untuk teman-teman, ternyata sudah sampai di ujung acara dan sebelum nanti kita akan ada sharing-sharing season selanjutnya. Nanti kami infokan melalui grup OS 45 Community. Akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Semoga ilmu yang diberikan Om Andi tadi itu bermanfaat untuk Om dan Tante semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.